Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini malam 16 Ramadan, saya akan memulai mengkaji kitab Safinatus Shalah fi Ilmil Fiqhi. Safinatus Shalah yang membahas tentang ilmu fikih. Ta'lif As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Kitab ini saya pelajari dulu sekitar tahun 2003. Saya kelas 1 SMP. Itu kitab ini merupakan kitab yang wajib dipelajari oleh santri. Ini kitab paling dasar. Setelah itu nanti belajar Ta'limul Muta'alim, terus Fathul Qorib. Ini merupakan kitab dasar. Sesuai judulnya, kitab ini membahas tentang bagaimana tata cara sholat. Tapi di awal kitab ini sedikit membahas tentang syahadat. Meskipun namanya Safinatus Shalah karena kalimat pertama adalah awaluma. Dulu saya dan teman-teman di pesantren ini menyebut kitab ini sebagai kitab awaluma. Jadi buku berjudul awaluma, awalnya sesuatu. Oke, kita mulai. Kita kirimkan dulu Fatihah kepada pengarangnya, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi. Yaitu sesuatu hal yang wajib yang pertama kali bagi seorang muslim adalah meyakini makna kalimat dua syahadat dan memantapkan hatinya terhadap kalimat itu. Jadi pemaknaan kita terhadap syahadat ini menjadi inti, menjadi hal wajib yang pertama kali diketahui oleh seorang muslim. Mengapa? Karena syahadat ini adalah pondasi. Ketika pondasinya kuat, maka bangunannya akan tidak mudah roboh. Begitu juga sebaliknya, ketika pondasinya itu lemah, bangunan yang megah di atasnya pasti akan roboh. Nah, apa makna dua kalimat syahadat? Yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, maknanya adalah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah wa annahu ghaniyun 'amma siwah. Makna syahadat ketika kita mengucapkan atau melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah, maknanya adalah saya mengetahui. Jadi asyhadu, saya bersaksi, itu maknanya adalah saya mengetahui, saya meyakini di dalam hati dan memberitahu, menjelaskan kepada orang selain kami. Jadi syahadat itu selain dipahami, diyakini, dan juga diikrarkan kepada orang lain. Mengapa? Agar mereka tahu. Tentu menjelaskan kepada orang lain ini bisa dalam arti mengucapkan atau dalam arti perbuatan. Kalau Anda pergi ke masjid, oh berarti ini orang Islam.
Kan seperti itu logikanya. Kalau orang ini Ramadan, taraweh, terus puasa, oh ini orang Islam, meskipun sebelumnya bisa jadi bukan Muslim. Jadi maknanya adalah mengetahui, meyakini, dan menjelaskan kepada orang lain. Itu makna syahadat. Apa yang dijelaskan? Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat di dalam haknya yang wajib. Tidak ada zat secara hak yang wajib disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Jadi Allah adalah zat yang wajib disembah. Wa annahu ghaniyun 'amma siwah. Allah tidak butuh selain Allah. Jadi Tuhan itu tidak butuh kepada selainnya, apapun itu, entah materi atau yang lain, entah itu makanan atau yang lain. Namanya Allah itu tidak butuh kepada selain Allah. Wa annahu ghaniyun 'amma siwah. Sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap selain Allah. Ghaniyun itu artinya tidak butuh. Di belakangan hari disebut, hari ini kita sebut kaya, ghaniyun. Sejatinya ghaniyun itu adalah tidak butuh. Jadi sesuatu yang tidak butuh itu adalah orang kaya, meskipun dia miskin harta, miskin materi. Sebaliknya, orang yang kaya harta, kaya materi, semua punya, jabatan punya, semuanya punya, tapi kalau dia masih ada perasaan butuh, nah dia masih miskin. Makanya orang kaya sejati adalah orang yang merasa cukup, merasa tidak butuh. Nah, Allah itu disifati ghaniyun. Allah tidak butuh terhadap selain Allah. Muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu. Justru selain Allah butuh terhadap Allah. Kita butuh terhadap Allah. Matahari butuh terhadap Allah. Alam semesta butuh kepada Allah semua. Jadi Allah itu adalah tidak butuh kepada selainnya, dan justru selainnya butuh kepada Allah. Muttasifun bi kulli kamal, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bilbal. Yaitu Allah itu disifati, memiliki sifat dengan sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Namanya Tuhan itu maha segalanya. Kemampuan Tuhan itu tidak terbatas. Gitu. Jadi Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan, kemuliaan. Namanya Tuhan itu pasti sempurna. Gitu. Kalau ada kurang-kurangnya, nah itu bukan Tuhan. Munazzahun an kulli naqsin, disucikan dari segala kekurangan. Jadi segala sifat kurang, sifat negatif itu tidak mungkin ada pada Allah. Wa ma khatara bil bal. Meskipun apapun itu yang ada dalam hati kita, meskipun itu hal belum kita ucapkan, terbesit dalam hati sesuatu negatif, Allah tidak mungkin seperti itu. Lam yattakhid sahibatan wala waladan. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh teman, tidak butuh anak. Makanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang sama, satupun tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi di sini jelaskan Allah tidak butuh teman, tidak butuh anak. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Dan tidak ada yang menyamai Allah dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Seorang pun tidak akan ada yang menyamainya. Yang namanya Tuhan pasti tidak ada saingan, tidak ada bandingan, tidak ada yang serupa dengannya. Kekuatannya, zatnya, perbuatannya, tidak ada yang serupa. Ketika manusia menciptakan, misalkan menciptakan penemuan terbaru, pasti ada kesalahannya, pasti ada nilai negatifnya, pasti ada cacatnya. Kalau Allah yang membuat, Allah yang menciptakan sempurna. Apapun itu yang diciptakan Allah adalah sesuatu
yang sempurna. Saya kira cukup sekian, kita lanjutkan pada ngaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.